Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Kalteng Berkah sebagai bentuk rasa cinta dan kebanggaan kita kepada Provinsi Kalimantan Tengah. Kan ini Google Maps Wah, di laptop anunya tuh di copy linknya tuh lah Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita semua mendengar pemaparan sambutan dan penguatan dari Bapak Made Pujangga MPD selaku pengawas pembina SMA SMK SLB Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Made kami persilahkan. Yes. Halo Pak Arbani. Ya. Ntar dulu ya. Oke. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Siap Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sawujud karena melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga. Bahasa ingat kaju mata. Harus. Salam sehat, selamat siang, menjelang sore. Salam Kalteng makin berkah. Teriring doa, semoga pemimpin kita, Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, Bapak Haji Agustar Sabran, dan Bapak Haji Edi Pratowo, ya beserta jajaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Reja Prabowo, SIP MPA, selalu diberkahi kesehatan dan selalu membawa terutama pendidikan Kalimantan Tengah semakin berkah.
Amin. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini ya di sore hari ini komunitas Harakat Arati SMA Negeri 3 Kayan Kuala kembali bisa melaksanakan sebuah komunitas yang berorientasi pada belajar dan berbagi ya. Dalam kesempatan ini mengangkat judul tentang bagaimana SMA Negeri 3 Kayan Kuala melalui komunitas belajar Harakat Arati menjadi inspirasi juara harapan 3 dalam Gebiar GTK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 kategori komunitas belajar. Kepala SMA Negeri 3 Kayan Kuala yang sangat saya hormati, Ketua Komunitas Belajar Harakat Arati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, remaja yang berada di yang SMA se-Kalimantan Tengah pada hari ini ya, terutama di Kabupaten Pulang Pisau ya. Pertama tentu kita mengapresiasi sebagai pengawas pembina bahwa komunitas belajar ini kembali kepada fitrahnya ya. Orientasi kita selalu ada dua Bapak Ibu. Pertama tentu 75% komunitas belajar ini harus membicarakan tentang bagaimana peningkatan kualitas belajar pada murid. Bagaimana melihat sisi perencanaan, sisi pelaksanaan, dan sisi asesmen yang merupakan 3 dari 5M tugas pokok seorang guru. Ya, itu yang harus banyak dibicarakan. Dan harusnya komunitas belajar yang kemudian bisa dibalut atau dirangkai pada WhatsApp, pada media-media sosial, ya harusnya lebih banyak berbicara tentang bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik dalam menanamkan, dalam menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan yang tercermin pada kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Itulah sebenarnya esensi dari sebuah sekolah atau satuan pendidikan. Ya, jadi jangan berbicara tentang valid tidaknya sertifikasi, ya TPP-nya kapan cair, ya atau lawakan-lawakan lain ya. Anjing misalnya ya berkelahi di pinggir jalan, itu yang rame di Kombel. Ya, harusnya Kombel merefleksi bagaimana perjalanan pembelajaran kita dari hari Senin sampai hari Jumat atau pada minggu yang lalu. Bagaimana perencanaan kita? Model discovery sudah diimplementasikan belum? Atau digitalisasi kita, kelas digital Rumah Betang ini seperti apa lagi yang harus kita lakukan supaya memantik anak itu untuk belajar dengan baik. Jadi 5M guru itu akan dimonitoring oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah secara kolaboratif. Dan itu dibicarakan saling mendukung di komunitas belajar. Nah, saya berharap hari ini SMA Negeri 3 Kayan Kuala melalui komunitas belajar Harakat Arati dengan tim penggerak komunitasnya akan berbagi inspirasi, berbagi praktek baik bagaimana melalui ya proses secara menyeluruh ya, baik secara nyata maupun dalam bentuk dokumentasi, sehingga pengalaman yang didapatkan di Palangkaraya di Swissbell tahun 2024 ya bisa menginspirasi komunitas-komunitas belajar terutama jenjang SMA ya pada hari ini ya. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada Pak Arbani dan komunitas Harakat Arati ya. Semoga ke depan menjadi lebih baik dan semakin berpihak pada murid ya, pada murid ya, peningkatannya, pemetaan mutunya, rapot mutu, rapot pendidikan semakin bagus, fisik sekolah semakin bagus, kegiatan-kegiatan yang menunjang kebijakan Kemdikdasmen maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah semakin berkah ya, sesuai juga dengan RKT dan juga RKAS-nya, sehingga nanti tahun 2025 tentu kita 2026 kita akan mendapatkan hasil-hasil dampak-dampak yang betul-betul
sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebagai pengawas pembina, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ya, demikian juga bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada sore hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi Om, Sahe. Selamat menjalankan atau melaksanakan webinar ini. Berdiskusilah dengan baik dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang lebih baik yang bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan esok harinya. Ya, demikian saya kembalikan ke pembawa acara Bu Lutfia Anissa. Silakan Bu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Made atas arahannya, atas bimbingannya. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu paparan inspiratif dari tim komunitas belajar Harakat Harati. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Bapak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Sore, Pak. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik. Pak. Dan yang terhormat Bapak Made Pujangga selaku pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada kegiatan webinar sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dan Guru SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik Kumber Harakat Harakati pada tahun 2025 sebagai wadah tempat komunitas belajar di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Made, kita pada hari ini adalah sharing berbagi praktik baik antara komunitas sekolah, komunitas belajar yang ada di SMA binaan Pak Made Pujangga. Itu ada 10 sekolah binaan Pak Made. Maka pada hari ini kami dari SMA Negeri 3 Kahayan Kuala pada tahun 2024 itu meraih prestasi. Alhamdulillah kami dari SMA 3 Kahayan Kuala itu sebagai Kumbel Harakat Harati sebagai juara harapan 3 pada Gebja GTK pada tahun 2024 di Palangkaraya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Made yang telah mensupport kami, membina kami, membimbing kami, tidak bosan-bosannya bagaimana supaya Kumbel ini tetap maju dan berkembang. Baik, pada sore hari ini kita hanya saling sharing aja Bapak Ibu. Kami tidak terlalu menyampaikan lebih jauh. Yang penting kita ada sharing bagaimana komunitas belajar kita di sekolah kita masing-masing itu tetap bagus, tetap jalan dan bagaimana. Itu aja yang kita bagikan kepada Bapak Ibu. Baik, judul kami pada slide ini adalah Inspirasi Kumbel Harakat Harakati sebagai juara harapan 3 Gebja GTK seprovinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Silakan layar kedua Bu Tri. Oke, latar belakang yang mendasari bahwasanya kegiatan Kumbel Harakat Harakati ini adalah bagaimana kita sebagai wadah tempat kami berbagi praktik baik, terutama kami dulu di sekolah dulu yang paling utama. Berbagi praktik baik di sekolah kami itu yang paling utama, bagaimana tujuannya itu. Nah, setelah itu pada tahun 2024 sejarah Kumbel Harakat Harakati ini berdiri pada tanggal 15 Juni 2024. Tujuannya adalah sebagai tempat saling berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan GTK. Dengan adanya Kumbel ini, diharapkan peningkatan kualitas pembelajaran kompetensi GTK melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman, praktik baik, dan anggota dalam komunitas belajar itu sendiri.
Silakan slide yang ketiga, Bu Tri. Itu yang menjadi latar belakangnya. Oke, visi dan misi, visi komunitas belajar kata-kati yaitu adalah menjadi komunitas belajar yang inovatif dan berprestasi. Misinya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan guru. Jadi kualitas pembelajaran di sini artinya sudah kita tingkatkan dengan adanya Kumbel ini, yang terutama adalah kualitas pembelajaran bagaimana nantinya hasil belajar peserta didik, benar kata Pak Made tadi adalah disampaikan adalah 75% kualitas pembelajaran dengan adanya Kumbel ini adalah peningkatan 75% khususnya pada kualitas peserta didik. Silakan lanjut. Oke, program Kumbel Harakati pada tahun 2004 itu ada program kerja yang paling utama adalah GPO KSP. Itu adalah GPO KSP, review perangkat ajar, pembelajaran dan asesmen, review modul P5. Kemarin kita kan P5 dan koordinator dan fasilitatornya. Yang kelima, berbagi praktik baik. Itu sering kami baik itu baik di sekolah maupun pada ruang GTK secara umum sudah sampai ke daerah-daerah luar di Jawa sudah sering ikut dalam kegiatan pembelajaran Kumbel ini. Pembelajaran berdiferensi dan pengelolaan kinerja juga, dan pelatihan mandiri di PMR. Ini khusus pada tahun 2024. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau lihat bagaimana itu program kerjanya, itu nanti Bapak Ibu bisa dilihat di open access-nya, bisa di situ ada sudah grade-nya ada 8. Silakan Bapak Ibu nanti kami saling berbagi, nanti silakan Bapak Ibu melihat nanti di open access-nya kami terbuka untuk Bapak Ibu, sudah ada di link-nya masing-masing. Lanjut Putri. Oke, ini prestasi dan penghargaan pada tahun 2024 adalah sebagai juara Pantingga Lomba Kumbel Gebiar GTK seprovinsi Kalimantan Tengah. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Made yang mensupport kami sampai kami menjadi juara harapan 3. Ini foto kegiatan sama Pak Made dan presentasi. Kita presentasi secara tertutup itu dengan dewan jurinya dengan Bu Heli dan lain sebagainya. Silakan. Bapak Ibu nanti kalau mau lihat video presentasi Kumbel saat mengikuti lomba, silakan Bapak Ibu lihat di YouTube-nya, ini bisa terlihat nanti. Silakan di YouTube SMA Negeri 3 Raden Kuala sudah terbuka. Silakan Bapak Ibu nanti membuka. Oke, rencana tidak lanjut program Harakati pada tahun 2005. Ini untuk pada tahun 2025, program kerja kita pada tahun 2005 itu yang pertama adalah kegiatan komunitas belajar Harakati dilakukan secara rutin terjadwal dan diagendakan 2 GP dalam 1 minggu. Itu dari sejak Januari sampai Juni kami setiap minggu itu adalah melaksanakan komunitas belajar per 2 minggu. Di bulan Agustus, bulan Juli sampai yang ke Desember kami kurangi karena mungkin ada kesibukan, kita hanya 1 bulan atau 2 minggu dalam kami jadwalkan kami kurangi, tapi tetap berjalan secara normal program kerja kita pada Kumbel ini. Bapak Ibu silakan nanti kalau mau lihat nanti kami bagikan ini open access untuk dokumentasi pada tahun 2005, mau program kerja, mau laporan, mau video, dokumentasi dan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami di akses di tab link seperti ini. Oke Bapak Ibu, itulah yang dapat kami sampaikan pada sesi ini. Bapak Ibu nanti yang bersama kita tim Kumbel kami, yaitu yang pertama adalah Ibu Tri Setia itu sebagai Ketua Kumbel, yang kedua nanti Ibu Dewi Fitriani, yang ketiga itu Bu Helga, yang keempat itu adalah Ibu
Eriantika. Mungkin Ibu Eriantika tidak bisa bergabung di sini karena tadi beliau lagi sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Nanti kita saling sharing aja Bapak Ibu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Terima kasih Bu Lutfia atas kerjasamanya sebagai pembawa acara pada hari ini. Silakan Bu Lutfia dilanjutkan kepada Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Demikian adalah paparan dari presentasi dari tim komunitas Harakat Harakati dari SMA Negeri 3 Kayan Kuala. Selanjutnya yaitu saya buka untuk sesi diskusi atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk mengklik hand icon-nya jika ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Mungkin Bu Lutfia dari Ibu Ketua Kumpul mungkin ada yang disampaikan dulu, boleh silakan. Iya, baik. Baik Pak, dari Ibu Trisetia Eka Wahyuningsi mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu? Dari saya sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Sekiranya kita sharing saja Bapak, kita beri waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu dari sekolah lain untuk bertanya Pak. Sekian Bu Lutfia. Ya, silakan. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sharing? Oke, di sini ada Ibu Nur Ainun. Ibu Nur Ainun, dipersilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang aja ya, sama seperti Pak Arbani, kami juga masih belum terlalu aktif. Kombel kami ya di sekolah kami, mungkin kami meminta kiat-kiat dengan SMA 3 ya, bagaimana caranya supaya bisa lebih mengaktifkan gitu ya kegiatan kombel di sekolah. Mungkin ada bagaimana kiat-kiat tertentu ya, sehingga kalau kami lihat ya, kalau di SMA 3 ini sangat aktif sekali untuk kegiatan kombel. Nah, tolong infonya Bu Tri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Jadi di sini Ibu mungkin minta untuk berbagi tips nih Pak, bagaimana kiat-kiat agar bisa komunitas belajar itu bisa lebih aktif lagi. Bagaimana kiat-kiat dari sekolah SMA Negeri 3 Kayan Kuala. Persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ainun yang telah memberikan sharing kita pada sore hari ini. Tadi Bu Ainun menanyakan bagaimana kiat-kiat dalam supaya kombel itu lebih aktif lagi. Kita dalam kombel itu sebenarnya Bu adalah program kerja yang paling utama. Program kerja itu dilaksanakan selama 1 tahun. Dibuatkan nanti jadwal per minggu Bapak Ibu. Apakah per bulan, apakah per minggu, apakah per setengah bulan, Bapak Ibu dijadwalkan secara rutin. Sama seperti kita di sekolah, jadwal upacara bendera, jadwal kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi terjadwal sudah dilaksanakan Bapak Ibu, ini sebagai host, ini sebagai pembicara, ini sebagai penanggap, ini sebagai yang lain. Jadi terjadwal sudah hari ini, minggu ini sekian. Minggu depan nanti tanggal 7 sekian. Sebulan yang akan datang sudah terjadwal dalam 1 tahun dalam program kerja. Binaan dari Wakaf Kurikulum bekerjasama dengan Ketua Kumbel. Mungkin Ibu Tri bisa menyampaikan, silakan lagi Bu Tri. Oke, dipersilakan Ibu Tri. Ya, terima kasih. Kalau untuk jadwal komunitas belajar yang sudah berjalan mulai dari tahun 2024 hingga sampai saat ini, kami membuat jadwal seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Contohnya seperti ini, bisa saya bagikan. Iya. Oke, mungkin suara Ibu Tri tenggelam kali ya Bu ya. Membuka layoutnya Bu.
Ya, ini sudah terjadwal Bapak Ibu, ini selama 1 tahun dari Januari sampai Desember itu sesuai dengan raport mutu pendidikan. Jadi kita bahas tentang kegiatan kumpul itu sesuai raport pendidikan. Karena kami pada tahun 2004 itu raport pendidikan kami lumayan ya lumayan merahnya lumayan banyak. Jadi kami harus meningkatkan kualitas dari sana. Jadi terjadwal secara berdasarkan raport mutu dan juga bisa juga ditambahkan dengan pembelajaran yang lain. Mungkin Bu Ainun ada lagi yang ditambahkan, silakan Bu Ainun. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, halo. Jadi gini ya Pak, tadi kan ada beberapa kiatnya. Satu lagi kesulitan biasanya kami sulit untuk menentukan materinya Pak. Oh, ya. Kan ada beberapa, kalau kami kemarin mungkin kami nggak pernah dalam bentuk, pernah webinar gitu aja ya kan, tetapi kami tidak membagikan ke sekolah lain, itu hanya khusus untuk sekolah kami saja, berbagi praktek baiknya. Kadang kami itu kesulitan dalam menentukan materi apa yang biasanya ingin kita bagi kalau kita itu tadi yang sesama kita. Mungkin ada tambahan seperti itu Pak untuk materinya. Jadi untuk materi itu kalau bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan raport mutu pendidikan. Itu yang paling utama. Jadi sesuai raport mutu pendidikan itu yang paling utama sebagai bahan yang kita gunakan dalam berbagi praktik baik. Kami yang paling utama itu adalah raport mutu, karena raport mutu kami sangat berpengaruh sekali terhadap komunitas belajar ini supaya peningkatannya lebih baik lagi. Kalau sekolah Bapak Ibu sudah bagus raport mutunya, maka hubungkan aja dengan kualitas pendidikan, tentang peserta didik, ataupun berbagi yang lain. Yang penting Bapak Ibu terjadwallah secara ini. Bu Tri sudah menyampaikan, silakan Bu Tri. Ini jadwal selama kegiatan kita selama 1 tahun. Sampai minggu November. Kami Desember biasanya tidak lagi melaksanakan benar. Silakan Bu Tri. Ini saya sambil share jadi kurang nampak Pak, tapi terlihat ya untuk jadwalnya. Ya, jadi ini sebenarnya jadwal per minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk jadwal itu disesuaikan saja dengan waktu yang ada di sekolah masing-masing. Kalau kami mulai dari tahun 2024 hingga berjalan di tahun 2025 masih sama, terjadwal 1 minggu sekali, di mana untuk pematerinya itu adalah bergiliran, setiap guru itu akan kena giliran tiap minggunya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dari sekolah kami, jadwalnya kami buat 1 minggu dengan alokasi waktu 2 JP. Nah, ini untuk berbagi praktik baik bisa kita lakukan baik itu dia secara daring maupun luring Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kegiatan lainnya selain berbagi praktik baik juga ada ya Pak ya. Seperti pembelajaran digitalisasi, pembelajaran mendalam, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang diinisiasi juga oleh tidak terlepas dari bimbingan Pak Made. Dan untuk yang biasanya rutin kita laksanakan adalah berbagi praktik baik dalam pengaktifan komunitas belajar ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah tambahan dari anggota komunitas lainnya? Izin sedikit. Mungkin sekian dari saya. Ya, izin sedikit terkait dari pertanyaan Ibu Nur Ainun, mungkin untuk menentukan tema. Sebenarnya kita di sini sama-sama belajar sih ya. Cuman kalau berdasarkan hasil penentuan tema dari komunitas kami itu berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan kami itu kebetulan yang merah menyala itu adalah kualitas pembelajaran. Jadi oleh karena itu, jadi guru-guru itu dituntunnya bagaimana membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, lebih kreatif dan sebagainya. Artinya masing-masing guru yang akan melakukan praktik baik itu menentukan bagaimana, entah itu kayak pembelajaran pakai Kahoot, pakai apapun itu, lebih kayak menciptakan pembelajaran yang
lebih menarik dan aktif di kelas agar tercapai hasil belajar peserta didik yang lebih bagus. Kemudian juga untuk kemarin di bagian literasi juga kita ada yang merah. Nah, kebetulan Bu Ariantika kemarin masih menjabat sebagai Ibu Perpustakaan. Nah, ya makanya beliau itu kemarin mengambilnya pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan literasi. Literasinya itu buku-buku fiksi dan sebagainya. Jadi itu nanti akan dibagikan sebagai praktik baik. Sebenarnya mungkin sederhana, tapi alhamdulillah nanti kemungkinan akan terlihat hasilnya di 2025. Semoga. Sekian Ibu dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Helga Sumarni, Ibu Trisetia Eka Wahyuningsi, sama Bapak Karbani. Bagaimana Ibu Ainun? Terima kasih ya, mungkin nanti bisa kami gunakan sebagai bahan acuan kami untuk mengembangkan komunitas belajar kami ke berikutnya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang lainnya mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita sama-sama sharing di sini untuk pengalaman sebelumnya, mungkin dari sekolah-sekolah Bapak Ibu guru juga ada yang pernah kegiatan-kegiatan kombalnya yang juga aktif seperti itu. Oke, di sini ada Ibu Neneng Suryani. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Mohon izin, terima kasih udah memberikan praktik baiknya kepada saya, terutama saya asalnya dari Kalimantan Barat, ya provinsinya, tapi berada di daerah Kabupaten Mempawah. Sungguh luar biasa kegiatan hari ini, jadi ada menambah wawasan, terutama saya sendiri sebagai guru. Ini saya mau nanya kepada Bapak, mungkin ada trik atau tipnya. Tadi Bapak bilang raport raport sekolahnya ya Pak ya. Itu ya Pak ya, ada merahnya, ada apanya. Itu mungkin ada triknya atau ada pembelajaran yang mungkin bisa mendukung untuk memacu dari rapor sekolah itu apa-apa saja. Dan itu juga gimana kalau saya kan di Kalimantan Barat ini, di daerah Mempawah, baru belum dengar sih ada rombel komunitas untuk GTK-nya. Nah itu gimana Pak saran dan masuknya, mungkin untuk di daerah saya mungkin saya bisa berbagi praktik baiknya dengan teman-teman, apakah bagaimana membuat rombel yang Bapak sediakan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin apakah langsung dijawab dulu dari Bapak Ibu narasumber? Baik, kita langsung jawab aja. Terima kasih Bu Neneng. Bu Neneng ini pengajar SMA atau SMP atau SD, Bu? Alhamdulillah saya guru SD Pak, guru SD negeri. SD negeri, tapi di kecamatannya atau di kabupatennya, Bu? Saya di kecamatannya Pak. Kebetulan Baik. saya di kecamatannya, di bagian dari kabupaten. Untuk sinyal aman, Bu? Kalau untuk daerah bagian kecamatan ini Pak, alhamdulillah semua untuk Kabupaten Mempawah sangat luar biasa kalau soal sinyalnya. Oke, kita sharing Bu. Pada tahun 2024 itu di sekolah kami Bu tidak ada sama sekali dengan namanya sinyal Bu. Jadi pada tahun 2024 kita tidak ada sinyal. Pada tahun 2025 itu alhamdulillah kami ada bantuan Starlink dan Surya Panel. Itu sangat membantu sekali untuk kegiatan kita komunitas belajar ini Bu. Kami SMA Negeri 3 KN Kuala itu sebenarnya Bu SMA di 3T Bu. Terdepan terluar dan sekolah kami itu Bu melewati laut, melewati gelombang lumayan terjang Bu.
Nah, jadi Bapak Ibu, untuk rapot pendidikan kami ini sebenarnya Bu lumayan menyala merahnya Bu. Lumayan menyala merahnya di sana itu kualitas pembelajaran dan lain sebagainya itu hanya dalam rapot untuk kami cuma hijau cuma 1 Bu. Yang lainnya merahnya 3, kuningnya 2 Bu. Jadi kami untuk di sini, kami pada tahun 2005 kami mempunyai trik bagaimana supaya kita ANBK ini, rapot mutu kita itu mengalami peningkatan. Kami berbagai cara upaya kami tingkatkan Bu. Yang pertama adalah dari pembelajaran komunitas belajar dengan berbagi praktik baik, Bapak Ibu guru pelatihan mandiri, Bapak Ibu pelatihan di mandiri di ruang GTK, ada juga nanti pelatihan yang lain khususnya di Kalimantan Tengah itu namanya ada pelatihan Homa Betang. Nah, jadi untuk komunitas belajar itu Bu, Bapak Ibu bisa bentuk per sekolah itu di SK-kan dari kepala sekolahnya dulu Bu. Jadi kepala sekolah membuatkan SK komunitas belajar sebagai penanggung jawab. Yang kedua adalah ketua komunitas belajarnya. Yang ketiga, keempat adalah Bapak Ibu adalah sebagai anggota Dewan Guru Komunitas Belajar. Jadi di sini peran utama kita adalah sama-sama belajar Bu. Kepala sekolah belajar kepada Bapak Ibu guru juga belajar sama dengan komunitas yang lain. Jadi ada kerjasama antar Bapak Ibu guru. Mungkin sebagai ketua Bu Tri mungkin menambahkan atau Bu Helga, Bu Dewi silakan. Oke, baik, dipersilakan Ibu Helga Sumarni, Ibu Dewi Fitriani. Silakan Bu Helga atau Bu Tri atau Bu Dewi, nambahkan lagi yang lain Bu. Mungkin Bu Dewi, Pak. Oh, Bu Dewi silakan. Ya. Baik, Bu Dewi kah? Ibu Tri aja sebagai ketua boleh langsung. Ibu Tri. Silakan Bu Dewi, nggak apa-apa. Ya. Langsung aja Bu Tri. Kalau dari ulun, sebenarnya kurang lebih apa yang oleh Pak Arbani tadi sudah lumayan jelas. Yang pasti kalau kita refleksi dari nilai raport, di situ kan kita melihat sasaran yang perlu kita benahi itu yang bagian mananya, Ibu. Misalnya kan sekarang yang di tahun 2025. Jadi kita lihat dulu sasaran yang ingin kita benahi tadi. Kalau misalkan di bagian mana yang untuk indikator yang kita utamakan tadi, apakah dia di bagian literasi, numerasi, atau iklim lingkungan misalnya. Ya, kebetulan punya kami seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Arbani tadi, banyak merahnya juga ya Pak ya. Jadi kami juga sama-sama sedang membenahi dan semoga hasilnya di tahun 2026 nanti bisa menghijau. Besar harapan kami. Ya, jadi seperti itu Bu, kita buka raport pendidikan yang mana ini harus adanya kerjasama tim dari satu sekolah itu sendiri. Semua dewan guru saling bekerja sama untuk membenahinya. Misalnya pelatihan mandiri di situ ada, tapi kita fokuskan misalnya di bagian apa yang merah tadi gitu. Misalnya di bagian numerasi ada tim-timnya, ada guru-gurunya khusus di bagian itu yang membenahi dulu gitu misalnya, atau misalnya di bagian numerasi lagi ini timnya gitu. Jadi dia fokus Bu, yang merah kita utamakan jadi prioritasnya. Sedangkan yang masih hijau itu bukan berarti kita tidak membenahi, tapi kita intinya tadi kita benahi yang merah itu saja dulu. Kalau misalkan semua pelatihan mandiri yang di merah itu sudah selesai, kita kerjakan sampai, kalau dulu nggak bisa ya, harus sampai ke aksi nyata ya. Kalau sekarang kan sudah bisa ya Bu ya, cuman memperoleh surat keterangan sudah oke lah, sudah bisa gitu kita dapatkan. Tapi yang pasti di sini adalah ya tadi Bu, kembali lagi kerja sama tim dalam satu sekolah itu harus ada kemauan bersama. Karena kalau cuma 1 orang, 2 orang guru saja ya, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi seperti itu Bu. Langkah pertamanya kita refleksi rapot pendidikan yang perlu kita
dibenahi gitu. Di bagian indikator mana yang perlu? Itu kalau dari saya seperti itu sih, Bu. Barangkali ada masukan lagi dari teman lainnya untuk tim penggerak komunitas. Ibu Dewi tadi ya? Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tri. Selanjutnya Ibu Dewi, ada yang disampaikan Ibu? Oke, Ibu Helga mungkin ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin. Untuk Ibu Neneng bagaimana Ibu? Oke, silakan Ibu Helga. Ibu Eriantika. Ibu Eriantika mau menambahkan Ibu? Ya, mohon izin nggak bisa open kamera. Di sini mau menambahkan sedikit untuk awalnya. Kan tadi ditanya gimana pembentukan kumbal itu yang pada awalnya kan. Nah, dari pertanyaan Ibu Neneng, awalnya kami itu memang tidak ada yang namanya kumbal. Ketika Pak Made sebagai pengawas kami itu mengajarkan kami untuk membuka topik yang ada di PMM mengenai pembentukan kumbal. Di situ kami mulai belajar cara pembentukan kumbal. Dari pembentukan kumbal tadi yang seperti Bapak Kepala Sekolah itu ada tim yang menaunginya yang dibentuk yang di-SK-kan dari kepala sekolah, kemudian ada ketua, ada anggota dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya kami untuk menentukan tema yang akan diangkat itu memang dari rapot pendidikan. Nah, di sini tadi seperti Ibu Helga bilang, saya juga pernah mengangkat topik tentang literasi, di mana waktu itu untuk literasi di sekolah kami agak kurang yang menyala tadi, sehingga saya menjalankan praktik baik yang terutama itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Setiap kali pembelajaran 15 menit sebelum awal pembelajaran itu ada kegiatan literasi. Nah, dari 3 bulan itu yang saya pertanggungjawabkan dari literasi itu alhamdulillah kalau nggak salah di akhir-akhir itu bisa hijau. Nah, kemudian nggak tahu di tahun 2025 kemarin juga malah balik lagi ke arah warning kuning, sehingga mungkin ada hal-hal yang memang kami prioritaskan. Nah, di tahun 2025 ini banyak yang kami prioritaskan dari kumbal, itu dari perencanaan, bagi pendidiknya dan lain sebagainya. Nah, untuk jadwal, sambil saya menggabungkan dengan yang Ibu Ainun tekankan tadi, itu ada skill jadwal. Jadwal itu bukan hanya dibuat, tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Ketika guru yang lain berhalangan dan tidak bisa menjalankan, otomatis akan dimundur siapa yang maju. Jadi tidak ada istilah tidak mengerjakan. Sehingga kumbal itu tidak ada istilahnya mandek. Ya, siapa yang bertanggung jawab nanti apabila belum siap, siapa yang siap. Nah, seperti yang terjadi di bulan Juli, Agustus, September kami kan memang untuk luring itu tidak ada, mungkin karena kegiatan di sekolah banyak, sehingga kami mengadakan secara bukan luring ya, daring ya, tapi kami melaksanakan luring di sekolah. Nah, di situ tetap dituntut untuk laporannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi mengajarkan guru juga bertanggung jawab apa yang sudah dibuat itu yang dipertanggungjawabkan. Jadi Ibu Neneng, semua berawal dari peran pengawas yang memberi kami terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang memang kami tidak pahami di sekolah itu. Ya, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf suara agak bergetar karena memang kondisi belum fit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ariantika. Untuk Ibu Neneng bagaimana Ibu? Terima kasih banyak kepada teman-teman, masukan dan sarannya, juga masukan terutama dari Ibu Eriantika ini menjadi motivasi saya ya sebagai guru di sini
terutama di sekolahan saya sendiri. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini saya bisa memulai awal untuk membuat komunitas di sekolah ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kembali kepada Ibu Neneng Suryani. Selanjutnya di sini ada Bapak Toto Gutomo juga ingin bertanya mungkin Bapak atau sharing. Persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Siap, terdengar Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya dulu, ada nggak pernah sekolah Bapak Ibu ini kerjasama atau bermitra dengan pihak luar terkait untuk pembelnya? Kalau misalnya ada, bentuknya apa? Di luar di sini maksudnya misalnya pematerinya bukan dari pihak guru atau kepala sekolah atau pengawas. Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan sepertinya untuk yang ada di sini beberapa kombel itu mungkin kita buat jadwal bersama, entah 3 bulan atau 6 bulan sekali kita bikin yang besar gitu. Panitianya dari beberapa sekolah kan seru gitu. Jadi diadakan oleh kombel A, B, C sampai E misalnya 5 kombel bersama. Kita buat tema besar. Contoh misalnya yang di Kalteng kita bisa optimalisasi kelas digital Petang misalnya. Tapi langsung dari beberapa sekolah. Jadi dari sekolah Bapak Ibu ada berapa pematerinya, dari sini ada berapa gitu. Dan tema-tema lainnya yang mungkin bisa kita jual lebih besar. Kalau rapot kan memang masalah lo, masalah gue kayak gitu kan kalau rapot. Tapi ada juga tema-tema besar kayak literasi, itu kan masalah semua sekolah. Saya rasa. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Lutfia. Salam juga buat Bapak Kepsek Pak Arbani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Pak Toto dari SMA 3 Maliku. Tadi pertanyaan Pak Toto adalah apakah ada kerjasama kumbel dengan mitra dengan sekolah lain. Untuk sementara kumbel SMA 3, kumbel HKT itu untuk sementara belum ada kerjasama dengan sekolah lain untuk dari segi pembicara. Tetapi kami pernah merapatkan dengan anggota rencana mau dari Bapak Ibu dari pembicara dari orang lain, tapi sampai sekarang belum tersampaikan. Semoga nanti pada tahun 2025 akhir ini kami dapat bekerjasama dengan mitra sekolah lain atau dengan yang lainnya. Terima kasih juga yang kedua, bagaimana kumbel ini selama 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun kita mengadakan dengan tema yang besar. Sangat terima kasih sekali kami Pak Toto. Semoga nanti kita kumbel khususnya binaan Pamade sekolah-sekolah ini kita dapat melaksanakan berbagi praktik baik dengan sekolah yang lain. Semoga nanti kita dapat tercapai dengan mengambil misalnya dengan materi-materi dengan yang lain, tadi materinya tentang Homa Betang, materi dengan yang lain itu sangat baik sekali. Semoga nanti pada tahun ke depan nanti atau pada bulan yang ini kita dapat bekerja sama nanti mungkin nanti Pak Toto bisa aja kita kerjasama dengan seluruh tim penggerak sekolah. Biar aja nanti kepala sekolahnya agak memberikan leluang, tetapi komunitas kumbelnya aja yang bergerak nanti bekerja sama. Misalnya gabungkan ketua kumbel, 10 ketua kumbel di binaan Pamade kita kerjasamakan. Setelah itu dia yang menghubungkan dengan mitra-mitra yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Arbani. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu Tri, Ibu Helga, Ibu Dewi mungkin, Ibu Eri. Oke, bagaimana dengan Bapak Toto? Apakah ada lagi Bapak? Sudah cukup terjawab. Dari jawaban yang pertama belum, yang kedua sarannya sudah diterima. Jadi dijawab oleh Bapak Kepsek sudah cukup aja Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Toto atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Bapak Zaidan Almas. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya telat saya masuknya. Lupa kalau ada jam. Baik, Ibu Lutfia mau bertanya tentang kombel ini. Kedepannya ini saran aja Pak lah. Kedepannya nanti kalau bisa itu bagaimana
strategi-strategi pembelajaran, terutama karena SMA 3 ini sama dengan tempat saya di daerah khusus, strategi-strategi pembelajaran yang inovatif yang bisa dilaksanakan di daerah khusus itu Pak. Jadi saya ini memang sangat miskin sekali ya tentang inovasi-inovasi, terutama pembelajaran-pembelajaran di daerah khusus, terutama terhadap infrastruktur memang ya, infrastruktur yang meskipun sekarang banyak bantuan sudah, tetapi bukan berarti itu infrastruktur itu bisa digunakan secara maksimal. Nah, itu bagaimana kira-kira mensiasati, siapa tahu ada praktik baik dari SMA 3, itu bagaimana inovasi-inovasi yang sudah berjalan selama ini dalam sebuah aksi yang sudah dilakukan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Jadi seperti itu. Seperti ini, misalkan ketika listrik tidak ada, kita ingin menggunakan TV interaktif. Bukan berarti ketika ada modul ya panel surya, bukan berarti itu bisa dilaksanakan secara maksimal, digunakan secara maksimal. Kadang-kadang mendung sampai 2 hari, kita sudah membuat sebuah rancangan pembelajaran yang menggunakan inovasi papan tulis interaktif, akhirnya tidak jadi. Nah, itu gimana Pak? Atau misalkan ada inovasi-inovasi praktik baik lain mengintegrasikan dengan kearifan lokal di situ. Nah, kalau misalkan itu ada, bisa berbagi Pak untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Jadi di sini Bapak Zaidan Almas menanyakan apakah ada trik atau inovasi ke depannya kalau yang bisa dilakukan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada, terutama untuk daerah-daerah, sekolah-sekolah yang berada di daerah khusus, seperti itu Bapak. Oke, silakan kepada Bapak Ibu narasumber. Ya, bagaimana? Oke, silakan Ibu Tri Setia Eka Wahyuningsi. Baik, dari saya, kalau untuk inovasi, sebenarnya inovasi ini Pak, dimulai dari tahun 2024 itu sudah ada inovasi yang bukan terlihat ya, tapi yang memang dirasakan ada gitu di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. Coba saya bagikan, bisa nggak ya? Ya, silakan Ibu. Terlihat nggak, Bu? Terlihat Bu. Bu Lutia. Siap, terlihat Bu. Nah, di sini untuk inovasi program kerja di tahun 2024 yang kami rasakan di sini adalah yang pertama itu meningkatkan kompetensi literasi peserta didik melalui pembiasaan baca fiksi, yang mana yang sebelumnya untuk kebiasaan literasi yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Helga, pembiasaan literasi awalnya kan masih belum ada, tapi dengan berjalannya pengaktifan komunitas belajar ini, sehingga itu tercipta adanya budaya literasi peserta didik melalui pembiasaan baca buku fiksi semenjak di tahun 2024 hingga berjalan sampai dengan sekarang. Dan kemudian di sini terdapat adanya implementasi P5 melalui kearifan lokal. Nah, kami sudah mengintegrasikan adanya kearifan lokal yang mendaerah di tahun 2024 yang kami gunakan untuk tema P5. Nah, ini kemarin fasilitatornya kalau tidak salah, koordinatornya kalau tidak salah itu Ibu Dewi ya. Masih ada Ibu Dewi di sini ya. Nah, kemarin mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa kemarin untuk tema lebih spesifiknya lagi untuk implementasi P5-nya. Kemudian di sini juga ada kami menggunakan modifikasi modul ajar sesuai dengan prinsip berdiferensiasi berbantuan media ular tangga. Ini adalah salah satu jenis daripada strategi pembelajaran yang mana kemarin diperkenalkan oleh Ibu Iis kalau tidak salah ya Bu ya. Untuk ya model pembelajaran berdiferensiasi tapi berbantuan media berupa ular tangga. Nah, ini merupakan salah satu bentuk inovasi juga yang kami dapatkan di sekolah dengan adanya praktik baik yang dibuat oleh Ibu Iis ya. Sebenarnya
lumayan ada beberapa juga diantaranya yang lain yang berjalan di tahun 2025 ini, tetapi ini kan karena tadi Bapak menanyakan inovasi yang sudah ada dan masih berjalan sampai dan saat ini. Kalau dulu kan P5, kalau sekarang itu kan dia PJBL ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sekarang PJBL-nya ini kami sesuaikan lagi dengan adanya kokurikuler. Bisa adanya interdisipliner mata pelajaran dari berbagai mapel misalnya gitu ya. Tetapi ada juga yang lebih ke kokurikulernya itu perencanaan pembelajaran yang kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi disesuaikan dengan ya tadi karakteristik dari lingkungan belajarnya yang mendukung itu yang seperti apa untuk tema dari PJBL-nya. Nah, kemudian di sini juga, nah ini juga di tahun 2024 ada implementasi Kahoot dalam pembelajaran. Mungkin ini dari Bapak Dodi ya, kalau tidak salah dulu inovasinya. Nah ini adalah contoh dari beberapa inovasi program kerja yang berjalan dari tahun 2024 dan untuk tahun 2025 yang berjalan itu saya rasa juga terdapat pengembangan dari strategi pembelajaran yang disampaikan oleh masing-masing guru gitu. Makanya itu kami rangkum menjadi berbagi praktik baik yang bisa Bapak Ibu lihat di ada ya di Nah, tapi nggak terlihat ya di situ ya. Belum tampil Ibu. Ada di PPT yang di-share oleh saya barusan pada saat presentasi itu Bapak Ibu. Tapi sudah saya bagikan juga di grup, bisa dieksplor lebih jauh lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu inovasi program kerja dari komunitas belajar yang sudah ada dan hingga sampai saat ini masih menjadi referensi untuk kami dan kami terus berkembang dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. Dan kami juga saling sharing apa kiranya yang untuk sedang berjalan ini yang tepat untuk kami kembangkan kemudian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tambahan dari anggota lainnya. Saya kembalikan ke Ibu Lutfia, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tri. Jadi tadi kalau saya simpulkan dari Ibu itu adalah kembali lagi menyesuaikan dengan bagaimana karakteristik lingkup tempat lembaga pendidikan itu sendiri. Begitu. Mungkin dari Ibu Helga ada yang disampaikan lagi, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi, dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Dewi. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Zaidan Almas, sarannya cukup mengena sekali untuk saya sebagai guru. Bagaimana kedepannya Kombal Harakat Harati bisa menampilkan praktik baik tentang strategi pembelajaran inovatif yang biasanya dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala, karena kebetulan kita sama-sama wilayah 3T yang kadang infrastruktur itu ada, cuma kadang terkendala mati lampu atau lain sebagainya. Nah, sebelumnya untuk saran Bapak, kami rasa sebagai guru-guru Dewan Guru dari SMA 3 Kahayan Kuala sangat menerima Pak, dan insya Allah kedepannya kami akan berusaha lagi berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran inovatif yang sering kami gunakan. Seperti misalkan saya kebetulan adalah guru kimia di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala yang setiap pembelajarannya mengharuskan saya menggunakan media sebagai pendukung dalam pembelajaran. Nah, seperti kata Bapak, kita kadang terkendala kalau semua betang tidak bisa dibuka, ataukah TV interaktif tidak bisa nyala karena mati lampu, meskipun ada panel surya itu juga tidak cukup memadai, bahkan kadang wifi itu tidak ada. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin sedikit sharing pengalaman saya beberapa kali mengalami hal tersebut Pak, karena kebetulan kalau misalkan sudah di keadaan seperti itu, kita tidak mungkin tidak mengajar kan. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lain yang bisa membuat siswa lebih tertarik.
karena kebetulan saya guru kimia dan kebetulan saya juga sering menggunakan kelas Google Classroom selain kelas Huma Betang. Jadi di sini sebagai gantinya kadang apabila tidak ada media yang memadai, saya bisa mengaktifkan Google Classroom. Nah, kebetulan anak-anak di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala khusus untuk mata pelajaran kimia sedikit banyaknya sudah sering menggunakan Google Classroom. Jadi ketika misalkan mati lampu, kami tidak perlu khawatir karena anak-anak bisa menggunakan handphone mereka sebagai media pembelajaran. Di Google Classroom itu bisa saya bagikan link materi saya, kemudian nanti anak-anak bisa diminta untuk berkelompok membahas materi tersebut. Kemudian saya bagikan juga LKPD supaya mereka mengerjakan. Sambil juga saya menjelaskan, meskipun menjelaskannya tidak menggunakan TV interaktif, setidaknya anak-anak melihat materi yang saya sampaikan dan mereka bisa menerima sedikit banyak seperti itu, Pak. Kemudian kalau misalkan kadang juga selain menggunakan Google Classroom, kalau menggunakan Google Classroom, kalau misalkan tidak ada WiFi, bagaimana? Nah, biasanya saya berkorban jaringan seluler saya bagikan untuk mereka karena kadang-kadang ada anak-anak yang tidak punya paket. Jadi saya bukakan hotspot saya untuk mereka bisa membuka media Google Classroom tadi sebagai pembelajaran supaya pembelajaran saya lebih tetap aktif dan tetap hidup seperti tidak ada media. Kemudian selain itu kadang saya ajak mereka belajar di luar halaman sekolah sebagai bentuk mendekatkan diri mereka kepada alam sekitar mereka karena kebetulan materi-materi kimia itu ada yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi bisa mereka langsung mencari tahu ataupun hanya sekedar bersejuk-sejuk diri menjawab LKPD seperti itu, Pak. Itu trik itu saya sekedar berbagi pengalaman saya dalam mengajar selama ini ketika di 3T terkendala jaringan atau mati lampu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dewi Fitriani, luar biasa untuk pengalamannya. Sharing-sharing pengalamannya bisa jadi pembelajaran juga untuk kami semua yang mendengar dari pengalaman dan sharing dari Ibu. Oke, dipersilakan Ibu Helga. Baik, terima kasih Ibu Lutfia. Sebenarnya kendala yang namanya sekolah kita berada di daerah 3T itu ya sudah pasti adalah jaringan internet dan listrik ya, kendala utama. Nah, jadi bagaimana ketika misalkan kalau listrik padam otomatis sinyal internet pun hilang, gimana caranya? Sebenarnya itu diterapkan di praktik baik sebelumnya. Contohnya seperti yang sudah dibagikan oleh Ibu Iis Darwanti, dia sebelumnya itu pembelajarannya menggunakan media ular tangga. Jadi itu kan tidak memerlukan kayak internet dan sebagainya. Nah, tapi kan itu kendalanya adalah memang ada materi tertentu. Di materi tertentu saja, tidak di semua mata pelajaran dan medianya pun harus sudah siap terlebih dahulu. Yang satunya ketika mati listriknya dadakan, kalau kami biasanya itu kami printkan LKPD ataupun PPT-nya untuk bahan bacaannya kan kami ada punya panel surya setidaknya bisa untuk mengeprintkan itu. Kalau tidak bisa menggunakan TV interaktif, kami printkan LKPD atau materinya. Jadi peserta didik tetap mengerjakan LKPD, entah itu nanti LKPD-nya dan sebagainya yang tidak kembali harus menyesuaikan materinya kembali. Tidak semua materi memang bisa seperti itu. Kemudian kalau kayak saya kemarin pas mengajarkan fisika di kelas 10, saya kemarin berburu soal fisika. Jadi kami pakai scan barcode itu. Anak-anak scan barcode, itu saya pakainya
yang membagikan hosting itu tetap pakai server laptop saya. Jadi itu secara offline gitu loh. Peserta didik tetap pakai handphonenya, tapi itu offline nanti. Tidak memerlukan jadi scan barcode, jawabannya benar, ada petunjuk soal berikutnya, misal di parkiran sekolah. Jadi anak scan lagi soal yang di parkiran sekolah, jawabannya benar, nanti ada petunjuk lagi dan sebagainya. Jadi istilahnya makanya kenapa guru kan dituntut untuk membuat perencanaan, artinya kan kita sudah dengan perencanaan kita, bagaimana mengatasinya, dengan lingkungan kita, menyesuaikanlah ya dengan daerah yang 3T ini. Seperti itu, Bapak, atau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Helga atas sharing pengalaman-pengalamannya. Tadi Ibu Tri, silakan Ibu Tri, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Tia. Tadi pertanyaan dari Bapak Jidan sangat menarik ya, karena bagaimana menggunakan teknologi kalau seandainya lampu itu mati gitu ya. Pasti dari kita dulu Pak harus menyediakan alternatif lain untuk peserta didik gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan adanya penggunaan elektronik ya pasti kita harus punya cadangan ya. Sekolah juga harus ada gitu. Seperti apa yang disampaikan Bu Helga tadi ya, harus ada kalau tidak salah tadi pemanfaatan panel surya gitu atau UPS gitu. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan lagi, kalau seandainya tidak ada lagi atau sama-sama habis nih tenaga listriknya, mau tidak mau kan kita harus menggunakan alternatif lain, tetapi pembelajaran tidak mungkin kita tunda. Sementara pembelajaran harus terus berlanjut ya. Jadi mungkin beberapa alternatif yang bisa kita gunakan itu bisa seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi kan pembelajaran luar ruangan ya yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah misalnya yang tanpa memerlukan peralatan elektronik. Misalnya kan bisa seperti observasi alam, studi lapangan atau kegiatan outdoor lainnya Pak. Dan bisa juga seperti diskusi kelompok yang mana kita bisa lakukan diskusi kelompok tanpa menggunakan peralatan elektronik gitu ya. Pastinya berkaitan dengan topik-topik yang relevan dengan mata pelajaran yang ingin kita sampaikan. Atau misalnya bisa nih cerita atau dongeng gitu ya. Tapi kita ya tadi kita harus sesuaikan juga dengan topik yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Ya paling tidak kan itu berguna untuk memotivasi atau menghibur peserta didik gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya permainan edukatif nih kita gunakan permainan edukatif yang tanpa memerlukan elektronik. Misalnya seperti permainan papan, kartu atau teka-teki gitu Pak. Misalnya ya. Kemudian bisa juga nih atau berkaitan dengan kegiatan seni nih, menggambar, melukis atau membuat kerajinan tangan yang tidak memerlukan peralatan elektronik. Bisa juga sebenarnya nih pembelajaran berbasis proyek juga Pak. Misalnya seperti membuat laporan, proposal, atau desain. Nah, jadi kita bisa juga mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi serta evaluasi gitu Pak. Dengan waktu yang kita gunakan untuk melakukan refleksi atau evaluasi tadi setelah pembelajaran gitu. Mungkin itu saja Pak yang bisa kita lakukan alternatifnya dengan memanfaatkan situasi jika seandainya listrik itu mati gitu atau kita tidak memiliki cadangan listrik misalnya gitu Pak. Jadi kita manfaatkan dengan penggunaan beberapa alternatif metode pembelajaran lainnya Pak. Cukup Bu Pia, semoga bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tri. Bagaimana Bapak Zaidan? Terima kasih Bu. Sebenarnya menarik sekali ya praktik baik yang sudah dilakukan guru-guru di SMA 3. Saya ini berharap sekali ke depannya nanti bisa diulas lebih dalam lagi. Misalkanlah sebuah inovasi itu kan muncul berdasarkan sebuah permasalahan. Nah, dari mulai mencari alternatif solusi, terus bagaimana alternatif solusi itu dipilih, terus bagaimana memitigasi, terus bagaimana progresnya, terus di awal bagaimana pola-pola diagnostik dari saya harus pakai diagnostik apa. Lah, kalau misalkan itu dikumpas tuntas, nah ini menjadi sebuah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kami yang di daerah 3T, Bu. Nah, nanti mungkin bisa saya adaptasi, saya sesuaikan dengan kondisi di sekolah saya.
Nah, jadi yang saya inginkan itu seperti itu, bagus sekali saya lihat ada ular tangga, ada kahut. Nah, itu kira-kira dari mana ya? Diagnostik awalnya kenapa kok harus memilih apa namanya ular tangga? Terus setelah ular tangga ini dipilih, mitigasinya seperti apa? Kekurangan dan kelebihannya seperti apa? Itu teknisnya seperti apa? Kalau misalnya itu bisa dijelaskan secara rinci dan mendalam, mungkin itu bisa menarik dan mungkin bisa diadaptasi oleh guru-guru yang lain yang ada di sini. Terima kasih, Bu. Saya sangat tertarik sekali. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih banyak Bapak Zaidan. Mungkin di sini ada kemarin untuk ular tangga itu adalah praktik baik dari Ibu Iis Darwanti. Mungkin sedikit sharing Ibu Iis. Kemarin bagaimana untuk praktik baik yang ular tangganya? Baik, terima kasih Ibu Lutfianisa dan Bapak Zaidan. Sebenarnya saya ini amatir Pak untuk hal-hal yang begitu tuh Pak. Sebenarnya saya ini guru yang monoton loh Pak. Saya ini lebih senangnya itu menjelaskan sebenarnya Pak. Karena saya ini adalah guru sosiologi ya Pak ya. Guru sosiologi lama ini jadul Pak. Nah jadi kenapa saya milih metode ular tangga? Gini Pak, itu kemarin terkait, mohon maaf agak berisik di samping bengkel Pak. Itu kemarin saya gunakan ketika ada tugas jadwal saya untuk berbagi praktik baik Pak, dan kebetulan itu saya materinya tentang interaksi sosial. Nah, jadi saya karena saya ini orangnya gaptek Pak, jadi sehingga saya itu memikirkan kira-kira apa ya yang bisa saya inovasi, saya bikin sesuatu hal yang menarik ke anak-anak supaya anak-anak tuh nggak bosan belajar sama saya, dan ini akan saya tampilkan ke praktik baik saya, berbagi praktik baik terkait Kombel. Nah, seandainya kemarin pas waktu kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Kombel ketika saya berbagi praktik baik, itu akan diliput lebih, itu akan dibahas lebih wow sepertinya ketika ada Bapak Zaidan. Itu awalnya Pak, kenapa saya menggunakan ular tangga, dan kebetulan pada saat itu waktu awal-awal menggunakan ular tangga itu karena kami belum ada kita belum dapat panel surya Pak. Jadi karena keterbatasan saya akhirnya memilih untuk menggunakan metode tersebut karena sesuai dengan materi, dan saya rasa kayaknya anak-anak bisa nih gitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Iis Darwanti atas sharing pengalamannya. Di sini ada satu lagi ya Pak, Bu, pertanyaan dari Bapak Rustam Sitompul. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini dari Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Tadi kan yang Pak Jidan yang setangkap itu ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, sudah dengan metodenya, sudah dengan caranya dilakukan, tiba-tiba mati listrik. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Itu tadi ku dengar itu masih simpang siur, ke sana kemari, itu maksudnya. Maksud saya itu cara mengatasinya, apakah metodenya dirubah, apa gayanya dirubah, atau dilanjutkan. Ketika Bapak Ibu melakukan praktek itu seperti apa cara mengatasinya. Seperti itu yang saya tangkap tadi, mau dengarkan. Kalau kita yang namanya lampu-lampu ya, kita harus sebagai guru melihat jeli. Nah, maksudnya tadi itu kan ketika masalah itu muncul, apa yang dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan menggunakan TV interaktif atau menggunakan listrik, tiba-tiba mati. Apakah ada perubahan yang dilakukan di dalam pembelajaran itu? Yang saya tangkap seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu nih mengamati sesuatu, tiba-tiba mati lampunya, ada enggak alternatif lain yang dilakukan? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rustam. Mungkin ada dari Ibu Tri. Mau disampaikan Ibu Tri? Baik,
Sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan kalau seandainya mati listrik pada saat kita menggunakan papan interaktif, Bapak, ya tadi Pak, kita tidak bisa memaksakan kondisi. Yang namanya papan digital interaktif itu kan kita bisa mengatur ya untuk alokasi waktu apa itu namanya, materinya, ujian, kemudian tugasnya, modul ajarnya. Jadi mereka bisa mengakses 24 jam Pak, tergantung dengan gurunya untuk pengaturan waktunya. Jadi pada saat proses pembelajaran, misalnya ketika mati lampu nih, nah berarti ya tadi nggak mungkin lah ya di sekolah, kalau di sekolah kami itu kan kebetulan tuh ada ya tenaga cadangannya, panel surya. Jadi akan tetap masih bisa untuk berjalan. Tapi seandainya nih, kalau seandainya tidak ada cadangan listrik, ya tadi Pak, mereka bisa masih mengakses di rumah Pak, karena tadi pengaturan di kelas digital Rumah Betang itu kan dia sudah ada gitu ya untuk pengaturannya, jadi mereka bisa mengaksesnya tidak mesti harus di waktu itu Pak. Nah kemudian bagaimana dengan proses pembelajaran di kelas? Berarti ya tadi kita tetap menyediakan seperti apa yang sudah disampaikan Bu Helga, LKPD yang sudah kita print jauh-jauh sebelum kita mengajarkan. Nah jadi mereka akan tetap masih bisa untuk belajar. Ya, kita harus bisa gitu menyesuaikan dengan situasi yang ada. Agar apa? Supaya proses pembelajaran akan tetap bisa berjalan Pak. Jadi seperti itu Pak. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Barangkali ada pengalaman ketika listrik mati pada saat kita mengajar gitu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Baik Bu ya, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tri. Mungkin tadi sedikit menambahkan juga dari Ibu Dewi, mungkin ketika tidak bisa menggunakan media yang disediakan sekolah dikarenakan terhalangnya jaringan atau karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya tadi mungkin melalui LKPD atau kemudian melalui Google Classroom itu kepada guru masing-masing pribadi gurunya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Alternatif lainnya ketika terhalang dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan tadi. Jadi mungkin dari Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Ibu Made, apakah ada yang mau ditambahkan Ibu? Aman aja Bu. Oke, siap. Ibu Helga, Ibu Dewi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup Ibu Lutfia. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta kegiatan webinar hari ini. Sangat antusias dalam memberikan sharing-sharing pengalaman pribadinya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, dan kami pun merasa sangat bahagia, senang karena bisa berbagi pengalaman-pengalaman baik yang telah kami lakukan di sekolah kami. Demikian untuk paparan dari tim komunitas belajar Harakat Harati. Terakhir mungkin kita minta kepada Bapak Made Pujangga. Apakah ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Oke, kepada Bapak Made Pujangga kami persilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Lutfia. Bapak Ibu peserta dan juga tim penggerak komunitas Harakat Harati ya, terima kasih sudah melaksanakan webinar hari ini, sudah berjalan dengan sangat baik. Kita bisa melihat bahwa kegiatan ini representasi dari begitu kompaknya tim penggerak. Saya yakin bukan hanya 6 orang, 7 orang ya, tetapi rata-rata kolaborasi di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala bisa kita lihat ya. Jadi tidak ada yang dari tim penggerak ini yang tidak mengerti gitu, karena pembagian job desk-nya itu sudah jelas, kemudian jadwal-jadwal yang sudah ditentukan juga sudah bagus ya. Sebagai pengawas pembina mendampingi SMA Negeri 3 Kahayan Kuala ya, terutama komunitas belajar Harakat Harati ini cukup membanggakan ya, terus belajar Bapak Ibu ya, jangan berhenti sampai di sini. Masukan, saran, kritik itu adalah cambuk bagi kita. Yang penting Bapak Ibu, rencana itu dilaksanakan. Buktikan dengan tindakan. Ya. Gelar tidak
menjamin bahwa orang itu hebat, ya. Populer tidak memastikan bahwa orang itu sukses, ya. Hari ini kita belajar supaya besok kita bisa melangkah lebih bagus lagi, ya. Jangan puas dengan juara di tahun 2024, karena di 2025 ini Bapak Ibu akan memulai lagi dari titik nol, ya. Tidak ada lagi yang difavoritkan. Yang akan menjadi pemenang mereka yang terbaik, ya. Yang terbaik itu adalah yang benar-benar melakukan. Karena dedikasi itu sesungguhnya adalah mengalami praktek nyata sejatinya. Jadi bukan memanipulasi data, ya, tapi benar-benar mengerti esensi komunitas belajar itu apa. Komunitas itu adalah sebuah perkumpulan, belajar itu adalah tempat bagaimana kita sharing, tempat kita berbagi, ya, di antara guru menentukan jamnya, kapanpun secara fleksibel, ya, belajar tanpa batas seperti saat ini. Bapak Ibu semua, termasuk peserta, sangat saya apresiasi meluangkan waktunya. Pentingnya kita bukan hanya berbicara, Bapak Ibu, tapi untuk belajar kita harus banyak mendengar. Bahkan banyak orang yang berkata bahwa orang yang mengajukan pertanyaan justru orang yang lebih tajam daya kritisnya ketimbang orang yang menjawab, ya. Karena dia mampu memantik sebuah situasi dalam bentuk kasus-kasus yang akan dipecahkan, dan itu membuka banyak wawasan dan pengetahuan baru kita. Maka jadikan komunitas Sarakata Harati ini sebagai wahana untuk kita saling belajar, ya. Begitu kita belajar, kita akan dapatkan sesuatu yang baru dan bisa kita implementasikan. Tidaknya mengandung unsur star lah, gitu ya. Kita lewati, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi orang-orang hebat. Tidak ada jalur lain, Bapak Ibu, ya. Kalau ingin menjadi guru yang hebat itu caranya adalah mengajarlah dengan benar, ya. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu, ya. Guru yang hebat itu adalah karena dia mengajar dengan benar. Ya, kepala sekolah yang hebat karena dia memimpin sekolah dengan benar. Pengawas yang hebat karena dia mendampingi sekolahnya dengan benar. Ya. Terima kasih dari SMA Negeri 2 Maliko. Saat ini saya masih ada di sini, Pak Beben. Ya. SMA Negeri 2 Maliko mengawal TKA bersama Pak Kadis sampai pukul 11, dilanjutkan dengan membuat master data tabling untuk SMA Negeri 2 Maliko bersama tim sukses kurikulumnya. Sekaligus live mengikuti webinar baik dengan YouTube sama Bu Tendun di sini dan timnya Pak juga, dengan memanfaatkan juga papan tulis interaktif. Jadi kami bukan untuk karaoke, bukan untuk dangdut, tapi untuk benar-benar belajar. Nah, itu ya. Sekali lagi terima kasih, selamat ya, sukses ya. Dan jangan lupa segera dibagi link presensinya. Pastikan peserta mendapatkan semuanya. Karena sertifikat ada ya Pak Beben ya? Nah, sertifikatnya juga nanti akan ada. Oke, silakan diinformasikan ya Bu Tri ya. Terima kasih tim pembelnya, luar biasa sekali. Semangat ya. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke Bu Lutfia. Silakan Bu Lutfia. Baik, terima kasih banyak Bapak Made atas penguatannya, atas inspirasinya, dan atas motivasinya. Terima kasih juga karena telah bersedia hadir bergabung dalam kegiatan webinar hari ini. Hingga selesai, dari awal hingga selesai. Baiklah, memasuki penghujung kegiatan kita hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias semua peserta kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita ini dapat memberikan motivasi, dapat memberikan inspirasi dan semangat yang baru lagi bagi kita sebagai guru-guru untuk terus berkarya dan mengembangkan komunitas belajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Demikian, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti mungkin untuk linknya saya bagikan juga di grup ini ya. Takutnya ada peserta yang di luar dari grup WA ya. Siap, Ibu. Ya, sebentar ya. Jadi untuk linknya mungkin akan dibagikan oleh Ibu Tri melalui kolom chat. Ya, sudah Bu.
Oke, baik Bapak Ibu, siap Ibu. Di sini sudah dibagikan untuk link sertifikat ya ini Bu. Oke, silakan bisa diakses ya Bapak Ibu. Betul Bu ya. Oke, mungkin kita foto bersama dulu kali Bu ya. Sebelum kita keluar dari Google Meet ini, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan ini. Oke. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusias Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Armandi, Putri, Pak Toto, terima kasih Pak. Halo. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Made. Mantap Pak, keren.